Apa kata Allah? Man adali waliyan, siapa yang adali, siapa yang memusuhi, waliyan, wali-waliku, kekasih-kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku menyatakan, aku mengumumkan peperangan kepadanya. Siapa yang memusuhi waliku, siapa yang menyakiti kekasihku, berarti Allah akan mengumumkan, mengumandangkan peperangan terhadap dirinya. Ayah bunda yang kami muliakan, siapa wali Allah? Siapa kekasih Allah? Kita ini bisa jadi wali Allah tak, ayah bunda? Bisa tidak kita ini menjadi kekasih Allah? Bisa. Tolak ukur wali itu apa? Apakah dilihat dari tasbihnya saja? Tolak ukur wali itu apa? Dilihat dari jubahnya saja? Tolak ukur wali itu apa? Dilihat dari sorbannya saja? Maka tolak ukur wali itu, ayah bunda, boleh kita lihat firman Allah yang terdapat dalam surat Yunus ayat 62 sampai ayat 24. Pertemuan yang lampau kita sampai di hadis yang ke-37 dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadisnya tentang kebaikan yang berlipat ganda, kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menuliskan, hadis qudsi, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai keburukan. Lalu kemudian kata Allah, siapa yang meniatkan suatu kebaikan tapi kemudian dia tidak melakukan apa yang telah dia niatkan itu, kebaikan yang dia niatkan tak jadi dilakukannya, maka di sisi Allah dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Dan siapa yang ingin melakukan kebaikan lalu kemudian yang diinginkannya itu, yang diniatkannya itu dilakukannya, maka Allah akan menetapkan baginya ada 10 kebaikan illa sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya, bahkan tiada hingganya. Lalu kemudian kata Nabi, siapa yang ingin melakukan keburukan tapi kemudian keburukan yang dia niatkan itu tak jadi dilakukannya, maka di sisi Allah ditetapkan dia telah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, kalau dia menginginkan keburukan, dilakukannya juga apa yang dia niatkan berupa keburukan tadi, maka Allah tetapkan baginya satu keburukan. Ayah bunda, meniatkan melakukan kebaikan tapi tak jadi dilakukan, mendapatkan satu kebaikan. Yang kedua, meniatkan kebaikan dan dilakukan, Allah tetapkan baginya 10, 700, bahkan sampai tidak ada batasannya. Meniatkan keburukan tapi tak jadi dilakukan, Allah tetapkan baginya dia mendapatkan satu kebaikan. Terakhir yang keempat, meniatkan keburukan tapi kemudian tak jadi dilakukannya keburukan itu, maka dia mendapatkan satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hadis ini, mudah-mudahan yang terlintas di dalam benak kita hanyalah yang baik-baik saja, dan Allah mudahkan kita kepada pintu-pintu kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan kita pertemuan di bulan yang lalu. Pada kesempatan yang mulia ini, ayah bunda, kita masuk ke hadis yang ke-38
Mudah-mudahan selesai kitab Arba'in Nawawi malam hari ini. Kalau tak selesai, insya Allah target kita bulan ini selesaikan, masih ada satu pertemuan lagi. Jadi bulan Ramadan besok itu mungkin guru-guru kita yang lain lah, kitab-kitab yang besar yang akan disyarah oleh guru-guru kita. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Nabi? Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti sama dengan hadis yang ke-37. Ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Man adali waliyan, siapa yang adali, siapa yang memusuhi, waliyan, wali-waliku, kekasih-kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku menyatakan, aku mengumumkan peperangan kepadanya. Siapa yang memusuhi waliku, siapa yang menyakiti kekasihku, berarti dia telah, berarti Allah akan mengumumkan, mengumandangkan peperangan terhadap dirinya. Ayah bunda yang kami muliakan, siapa wali Allah? Siapa kekasih Allah? Kita ini bisa jadi wali Allah tak ayah bunda? Bisa tak kita ini menjadi kekasih Allah? Bisa. Tolak ukur wali itu apa? Apakah dilihat dari tasbihnya saja? Tolak ukur wali itu apa? Dilihat dari jubahnya saja? Tolak ukur wali itu apa? Dilihat dari sorbannya saja? Maka tolak ukur wali itu ayah bunda boleh kita lihat firman Allah yang terdapat dalam surat Yunus ayat 62 sampai ayat 24. Surat apa bunda? Yunus ayat berapa? 62 sampai 64. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim, sedikit pun tak ada rasa takut di hati mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang disebut wali itu siapa? Alladzina amanu, yaitu mereka-mereka yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ayah bunda, tidak sulit untuk mencari wali, tidak sulit untuk menengok wali. Tolak ukurnya apa? Tengok sejauh mana imannya, tengok sekuat apa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok imannya. Ada orang mengatakan si anu itu wali, sholat enggak dia? Oh, dia bisa terbang. Penyihir pun bisa. Penyihir pun bisa terbang agaknya. Dukun pun bisa banyak yang terbang. Jadi ada orang tak sholat lalu diwalikan juga. Tengok ibadahnya dulu ayah bunda. Iman itu kan ibadah isinya. Puasa enggak dia? Ada enggak dia bayar zakat?
Ayah bunda dimuliakan Allah, berarti bisa nih ibadahnya. Kalau selamat ibadahnya berarti dia wali, dia beriman. Lalu apalagi yang akan kita tengok ayah bunda yang dimuliakan Allah? Tengok muamalahnya. Karena iman juga berbicara tentang muamalah. Gadai menggadainya, jual belinya, pinjam meminjamnya, hutang piutangnya bagaimana? Maka ayah bunda, kalau kita tengok ayat-ayat tentang muamalah itu, maka dia diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya apa? Surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat 282. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 282. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu halaman full itu ceritanya tentang muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, faktubuh, tulis. Ayah bunda, Allah, kita sering menjumpai seruannya kepada manusia di dalam Al-Quran. Yang sering itu panggilan Allah itu kan 3. Ya ayuhan nasu, ya bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi masih ingat ayah bunda panggilannya tadi di pangkal apa? Ya bani Adam, ya ayuhan nasu. Terus apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang dalam waktu yang ditentukan tulis. Apa kata Allah tadi? Yang wali itu siapa? Alladzina amanu, mereka yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ayah bunda kita ini sudah menjadi wali, dan mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mencoba untuk mengukur diri kita ini, pantas tidak kita ini disebut wali Allah? Pantas tidak orang-orang yang hari ini dianggap oleh kebanyakan orang dia itu adalah wali Allah? Kita mencoba untuk mengukurnya. Maka telah ukurnya tentu kita lihat pedoman Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok tadi solatnya, selamat tak solatnya, terlambat tak solatnya, abai tak dia dengan solatnya. Tengok muamalahnya, selesai tak hutang piutangnya. Hutang janji bayar tanggal 9, tapi kenyataannya bayarnya tanggal 10. Masalah tak tu ayah bunda? Masalah. Maka ayah bunda, kadang-kadang sering kita mendengarkan guru-guru kita menyampaikan, tolak ukur baik tidaknya seseorang lihat kalau sudah berurusan dengan uang. Ayah bunda yang kami muliakan, kadang-kadang berkaitan dengan hutang piutang ini kita mau orang memaklumi kita, tapi kita tidak mau memahami orang lain. Itu namanya lama de awak ndak ketuju de orang. Dia mestinya lama de awak ketuju de orang, rancak de awak rancak de orang. Jangan sampai rancak de awak tapi tak rancak de orang, buruk de orang. Jangan sampai ketuju de awak tapi sama orang ndak ketuju. Ayah bunda, kita maunya orang memaklumi kita tapi kita tak mau memaklumi orang lain.
Pak Haji Peri, pinjamlah duit agak 100 juta Pak Haji Peri. Bila Bapak bayar? Tanggal 20 lah insya Allah. Ayolah tolonglah tanggal 10 besok bayar ya, karena besok ada bon yang harus saya selesaikan. Ini anak aku mau kuliah, cicilan mobil datang, tanah yang di sana begitu pula dan seterusnya. Aman Pak Haji. Kenyataannya tanggal 10 la salam wala kalam, ditelepon tak diangkat, di WA tak dibalas. Sakitnya tuh di mana, Bu? Di sini. Muamalah bermasalah. Layak dia ini disebut wali? Mohon maaf ayah bunda dimuliakan Allah. Wali itu orang-orang yang beriman. Iman itu berbicara tentang muamalah. Pak Ketua, pinjam duit agak 50 juta. Aman. Ada jaminannya tak Pak? Ada. Apa jaminannya? Itu mobil Fortuner aku. Yalah. Ayolah, duit dikasih 50 juta. Ya nak? Duit dikasih 50 juta. Mobil kemudian diterima. Lalu mobil tadi dipakai untuk bolak-balik. Saya pakai untuk tausiah, saya aja lah. Pak Haji Peri pinjam duit 50 juta, aman. Jaminannya ada Ustaz? Ada. Apa jaminannya? Mobil kemudian dipakai sama Pak Haji Peri untuk bolak-balik pergi ke kantor, bolak-balik ditravelkan Tambang Pekanbaru Padang, sebulan dapat untung 7 juta. Riba tak tuh? Riba. Kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap barang yang digadaikan lalu diambil manfaatnya itu adalah riba. Terlebih Bapak Ibu dimuliakan Allah, sependek yang saya jumpa di kampung orang kalau sudah gadai menggadai, kadang-kadang sampai 7 turunan tak kunjung tertebusi. Pak Imam, ya pinjam duit Pak Imam berapa? Agak 20 juta. Apa jaminannya? Sawah saya. Duit diterima 20 juta, lalu kemudian sawah dikelola oleh Pak Imam. Walhasil ayah bunda dimuliakan Allah, jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja sulit. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, riba. Tengok ayat tentang riba ayah bunda, Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi Al-Baqarah 282 pangkalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang Al-Baqarah 278 pangkalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat tadi kata kunci wali apa ya bunda? Apa kata kunci wali tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Ini tolak ukur wali. Ini tolak ukur kekasih Allah. Berbicara tentang riba, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan riba jika kamu benar-benar beriman. Tengok muamalahnya ya bunda. Usahanya selamat tak dari suap menyuap, sogok menyogok? Apa kata Nabi? La'anallahu rashi wal murtashi. Allah akan melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Allah akan melaknat penyogok dan orang yang menerima sogok. Katanya wali, tapi dia melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah. Wali namanya itu Pak. Wali apa namanya itu Pak? Wali kicu. Wali sogok menyogok kecewa. Dia disebut wali, tapi suap menyuap, sogok menyogok juga. Ini yang kemarin
Kenapa Bapak pilih dia? Kenapa Bapak cucu si fulan? Dikasihnya aku duit 50.000 Pak Ustaz. Ibu kenapa pula dikasihnya jilbab sehelai yang harga 35.000 itu? Wal-iyazubillah. Hilang, rusak kewalian jadinya. Kenapa? Tak memperdulikan muamalah halal atau haramnya. Itulah Pak Ustaz, anak awak kemarin ikut tes ini, perusahaan itu, BUMN ini dan itu seterusnya. Pas dites gagal. Lalu kemudian panitia berbisik, bisa kami tolong anak ibu lewat pintu belakang. Pintu belakang itu apa bunda? Uang, suap menyuap, sogok menyogok. Pertanyaannya ayah bunda, sesuatu yang didapat dengan cara yang haram hasilnya halal? Saya ulangi, sesuatu yang didapat dengan cara yang haram hasilnya halal juga? Bunda dimuliakan Allah, memang gajinya besar, terbangun dalam tempo setahun sudah terbangun rumah yang bertingkat, rumah HARAM. Baru setahun bekerja terbeli sedan mengkilat, sedan HARAM. Lalu kemudian dibawa pula itu duit ke tanah suci, naik haji, pensiun pula nanti di situ, pensiun HARAM. Nanti ayah bunda dimuliakan Allah, mati masuk ke dalam kubur, dibungkus dengan kain kapan. Kain kapannya tadi didapat dari duit HARAM. Wali itu orang-orang yang beriman. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tak dia mengaji? Sejauh mana dia melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, dan sejauh mana dia meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Kan ceritanya wali itu kan kekasih Allah. Perlu kita ingat ayah bunda, cinta itu adalah perjuangan, cinta itu adalah pengorbanan. Mustahil orang kalau cinta tapi tak mau berjuang, mustahil orang cinta tapi tak mau berkorban. Ayah bunda, ayah sayang sama anak, berjuang, berkorban. Belum lagi matahari terbit sudah keluar dari rumah, pergi ke tetangga minjam uang, utang beras, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, dalam keadaan punya uang jajan. Tak pernah hirau, tak masalah. Yang awak tak makan tak masalah, kelaparan no comment. Yang penting anak awak makan, punya uang jajan. Ayah bunda dimuliakan Allah, orang tua sayang sama anak, bahkan kadang-kadang dia pertaruhkan harga dirinya. Tak masalah saya diinjak-injak kehormatan saya, tak masalah saya diremehkan di hadapan kawan-kawan saya. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya baju baru, sepatu baru, supaya anak saya bisa sama seperti anak orang pada umumnya. Seorang ayah menjual ginjalnya demi sekolah anaknya, itulah cinta. Maka ketika kita menjadi kekasih Allah, sejauh mana kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita lihat sejauh mana kita meninggalkan yang diharamkan, yang dilarangkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini tolak ukurnya. Ayat Al-Quran menjelaskan wali itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian wali itu siapa? Kita tengok hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, qala, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, qala rajulun, seorang laki-laki dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man auliyaullah, siapa orang yang disebut sebagai wali Allah itu wahai Rasul? Lalu kemudian apa kata Nabi? Qala, Nabi bersabda, wali itu siapa? Alladzina idza ru'u zakarullah. Wali itu adalah orang yang apabila mereka terlanjur ria dalam amalnya,
mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, beramal karena orang itu riya, tak jadi beramal karena orang itu syirik. Beramal karena orang riya. Kalau solat sendiri rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua wal asri. Kalau solat sendiri, kalau solat sama orang rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau ngaji sendiri Al-Baqarah itu secepat kilat. Tapi kalau ngaji dekat orang lain Al-Fatihahnya mau 1 jam, berputar-putar kepalanya ngaji. Beramal karena orang itu riya, ndak jadi beramal karena orang itu syirik. Bapak, kenapa aku tak tengok kemarin tak datang pengajian di masjid, kok tak solat berjamaah? Aku segan nanti orang katakan aku ini orang sok soleh, takut dikatakan sok alim. Ndak jadi dia ke masjid, ndak jadi dia duduk dalam majelis ilmu karena dikatakan orang apa tadi? Sok alim, sok soleh. Ini jatuhnya apa? Syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang Allah takkan ampunkan adalah dosa syirik, dan Allah akan ampunkan dosa selain syirik. Jadi ayah bunda, riya ini maksudnya apa? Suci hatinya, bersih hatinya dari hal-hal yang akan mengotori hati itu sendiri. Hatinya itu bersih dari berbagai macam penyakit, bersih dari riya, bersih dari iri. Iri itu apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Apa lagi penyakit iri? Sombong. Ayah bunda, iblis diusir dari surga karena dia berzina. Iblis diusir dari surga karena minum khamar. Iblis justru diusir dari surga karena apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Iblis sujud kepada Adam. Enggak mau aku ya Allah. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Ana khair, aku kan lebih baik ya Allah. Khalaqtani min narin, kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah ya Allah. Sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ayah bunda, orang bisa sombong karena banyak hal. Di antaranya, satu, orang bisa sombong karena ilmunya, merasa diri paling pandai, merasa diri paling hebat. Yang kedua, manusia bisa sombong karena apa? Manusia karena bisa sombong karena ibadahnya, merasa diri paling soleh, merasa diri paling taat. Orang lain semuanya pemaksiat, semuanya pendosa, semuanya merasa diri paling soleh. Orang bisa sombong karena apa ayah bunda? Karena kedudukannya, karena kekuasaannya. Nah, itulah contohnya Fir'aun, sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Orang bisa sombong karena apa lagi? Bisa sombong karena hartanya, seakan-akan nyawa orang pun diukurnya dengan hartanya. Orang bisa sombong karena apa? Karena banyaknya kawannya, karena banyaknya pengikutnya. Sombong, hatinya bermasalah. Orang kalau hatinya bermasalah, hatinya berpenyakit, layak dia disebut riya, disebut sebagai wali pendendam. Berat untuk memaafkan kesalahan orang. Ayah bunda, tak ada gading yang tak retak. Semua kita kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu salah. Orang sudah minta maaf tapi dia tak mau juga memaafkan kesalahan orang. Sombong tak tuh? Sombong. Allah saja ayah bunda. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalaulah dosa anak Adam itu memenuhi isi bumi dan penuh sampai ke langit yang ketujuh, lalu dia datang kepada Allah minta ampun, minta maaf, dimaafkan tak sama Allah? Allah akan memaafkannya. Wala ubali, dan aku tak peduli dengan berapa banyaknya dosa yang telah diperbuat oleh hambaku kepadaku. Allah saja mau memaafkan hambanya. Lalu kenapa kita enggan untuk memaafkan kesalahan sesama? Kenapa? Hatinya berpenyakit.
Jadi kalau orang hatinya berpenyakit, berat memaafkan orang, sombong, angkuh, iri, dengki, layak dia disebut wali? Enggak. Kalau memang kita jadikan tolak ukur sesuatu itu dikembalikan kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang disebut dengan wali itu siapa, ayah bunda? Hadis Nabi pun menjelaskan, yaitu mereka yang mencintai sesamanya hanya karena Allah semata, bukan karena kepentingan yang lainnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena ilmunya, hanya karena Allah. Apa dalilnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang membuat al-anbiya, para nabi, wasyuhada, dan para orang yang mati syahid, yaghbituhum, membuat mereka iri. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membuat para nabi dan para syuhada menjadi iri. Qila, lalu ada yang bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah hamba Allah yang membuat para nabi dan para syuhada itu menjadi iri? La'allana nuhibbuhum, mudah-mudahan kami ini mencintai mereka wahai Rasul. Qala, kemudian Nabi menjawab, hum qaumun tahabbu fillah min ghairi amwalin wala ansabin. Mereka yang membuat para nabi dan para syuhada itu menjadi iri adalah kaum-kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena amwal, karena hartanya, wala ansab, bukan karena kedudukan, karena kehormatannya. Wujuhuhum nurun ala manabiru min nur, wajah mereka itu penuh dengan cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut di saat manusia banyak takut. Wala yahzanuna idza hazanan nas, dan mereka tidak merasakan sedih di saat manusia banyak yang sedih. Summa qara'a, kemudian Nabi membacakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang sedikit pun tak memiliki rasa takut dan mereka tidak sedih. Jadi wali Allah itu cirinya juga apa, ayah bunda? Orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, semuanya karena Allah. Sebagaimana janji kita dalam sehari hampir 5 kali. Apa dianya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, segala amal ibadahku, hidupku sampai matiku, lillah, tak lain dan tak bukan, hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu tadi, tengok imannya, lihat takwanya, perhatikan hatinya, dan kemudian mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rumpun besarnya ayah bunda, iman dan takwa. Walaupun sebesar ketiding sorbannya pak, sebesar pinang tasbihnya, tapi dia tak sholat, riba dimakan juga, selebar apapun jalahbiah hadiah, tapi kemudian dia suap menyuap, sogok menyogok juga, pantas disebut sebagai wali? Silahkan kita memandangnya dari sudut pandang yang dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulullah. Maka kata Nabi, siapa yang menyakiti, memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi,
hamba-hambaku senantiasa bertakarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu perbuatan yang aku sukai, seperti bila dia melakukan mimmaftaratuhu, dari apa yang aku fardukan kepadanya, yang aku perintahkan kepadanya. Artinya bunda dimuliakan Allah, Allah itu suka kepada hamba yang mendekatkan dirinya terutama melalui pintu-pintu yang difardukan. Allah suka kepada hamba yang mendekatkan dirinya terutama melalui pintu-pintu yang difardukan. Kita tengok ayah bunda, apa saja yang difardukan? Salat fardu, salat fardu. Majlis ilmu fardu, majlis ilmu fardu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, baik bagi seorang muslim laki-laki ataupun seorang muslim perempuan. Kemudian kata Nabi lagi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbuhu. Selamanya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai-sampai nanti aku mencintainya. Jadi Allah cinta kepada hamba yang mendekatkan dirinya satu melalui pintu yang mana? Yang difardukan. Lalu kemudian melalui pintu yang mana? Pintu-pintu yang disunnahkan. Allah cinta kepada hamba yang senantiasa menjaga amal-amal sunnah. Itu maksudnya ayah bunda. Artinya ayah bunda, kita tak hanya melakukan yang wajib saja, tapi yang sunnah pun kita lakukan. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai hambaku itu melalui jalur apa tadi? Yang difardukan dan juga disunnahkan. Apabila aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, yang dengan menjadi tangannya yang dengan itu dia menggenggam memukul, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengan itu dia berjalan, wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan apabila hamba yang aku cintai itu meminta kepadaku, akan aku berikan apa yang dia pinta. Wala in ista'adzani, dan apabila hamba yang kucintai itu memohon perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, maka aku akan melindungi hambaku itu. Rawahu Muslim, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, pintunya melalui yang fardu tadi, kemudian melalui yang sunnah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, penglihatannya dengan itu dia melihat, kemudian apalagi tangannya yang dengan itu dia menggenggam, kemudian yang kakinya yang dengan itu dia berjalan. Maksudnya ayah bunda dimuliakan Allah, bukti Allah cinta kepada hambanya itu maksudnya apa? Tangannya itu akan terhalang untuk mengambil sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Penglihatannya itu akan dilindungi oleh Allah untuk melihat sesuatu yang dimurkai Allah Ta'ala. Telinganya itu akan dilindungi untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan, dan kakinya itu akan Allah hambat melakukan memijak sesuatu yang tidak layak bagi dia untuk menginjaknya. Begitulah kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apa yang dia minta akan diberi, memohon perlindungan Allah akan melindunginya. Maka pada akhirnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan yang dengan kebaikan demi kebaikan itu nanti akan mendatangkan, dengan kita lakukan, mendatangkan kecintaan kepada Allah. Dengan cintanya Allah kepada kita, selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.